Assalamualaikum investor dan trader saham Indonesia. Jumpa lagi di channel Saham Sip, channel yang membahas analisa saham dengan menggunakan tabel. Dengan menggunakan tabel, analisa saham menjadi cepat dan tepat. Di video ini, pada perdagangan terakhir tanggal 29 November 2024, IHSG sempat turun minus 1,2%. Kita akan mencari saham-saham yang potensial untuk naik pada keesokan harinya. Karena IHSG turun, kita mencari saham yang turun mendekati supportnya atau close support, tapi berdasarkan teknikal masih uptrend. Jadi kita set filter 1 close support dan filter 2 uptrend. Diperoleh saham-saham seperti Dian, ASII, TNG, Pegas, Java, SAB, dan Doit. Kemudian kita urutkan saham-saham yang didapat berdasarkan akumulasinya. Maka akan didapat saham yang mendekati support tapi masih uptrend dan diakumulasi. Kita lihat dulu kondisi IHSG hari ini, ditutup pada 7114 dengan penurunan 1,2%. Secara tren masih terlihat downtrend karena masih di bawah MA 200 dan di bawah semua MA lainnya. Angka price berwarna kuning tercoret artinya terjadi dead cross atau penembusan ke bawah garis MA10 yang berwarna kuning. Kemudian indikator pixel berwarna kuning dan merah artinya belum ada tanda-tanda uptrend. Kalau uptrend, pixelnya akan berwarna hijau. Terlihat dari garis tren juga arahnya masih menuju ke bawah, dan di support Fibonacci angka 0 ada angka 7119 yang tercoret. Artinya ada penembusan ke bawah dari level support di 7119 atau kalau dibulatkan 7120. Di sini terlihat garis support 7120 yang sedikit tertembus oleh candle merah hari ini. Setelah break support di 7120, maka support selanjutnya ada di 7052 atau 7050 jika dibulatkan. Semoga besok tidak jebol support di 7050 ini. Kita harapkan memantul di support 7050. Support 7050 ini sudah beberapa kali menahan penurunan dari candlestick IHSG. Terlihat dari sebelumnya memantul di 7050. Semoga besok tidak terjadi jebol support di IHSG. Kita bahas saham yang pertama yaitu Bian, di mana harga 19.575 dengan penutupan candle hammer. Terlihat dari pixel berwarna kuning di bawah tapi hijau di atas, artinya secara jangka pendek sudah uptrend namun secara jangka panjang belum uptrend. RSI sudah di area overbought dan ADX sudah di atas 25, artinya uptrend masih sudah uptrend kuat, dan plus DI sudah di atas min DI, artinya sudah uptrend. Namun garis MA 200 masih mengarah ke bawah, artinya secara jangka panjang belum uptrend. Candle penutupan hammer dan ada support di 19.500 yang tersentuh oleh ekor candle hammer ini. Jadi support di 19.500 ini berhasil menahan penurunan dari candle hari ini. Diharapkan besok akan terjadi pantulan ke atas kalau tidak menjebol support di 19.500 ini. Support 19.500 ini di hari sebelumnya ada di area sideways ya. Di sebelumnya sudah berhasil menahan dari kenaikan dan sekarang menjadi support yang akan menahan harga untuk mengalami penurunan lebih lanjut. Warna kode saham yang berwarna hijau artinya ada akumulasi. Jadi kita tunggu saja, besok kemungkinan akan mantul ke atas. Ditahan oleh support 19.500.
Berikutnya saham Astra Internasional atau ASII dengan harga 5.100 dan ada penurunan minus 0,5%. Untuk trennya masih downtrend karena warna kuning di bawah, cuma ada warna hijau satu di tingkat keduanya. Ditandai dengan garis MA 200 yang berwarna ungu masih cenderung mengarah ke bawah. RSI sudah di atas 50 dan melewati garis sinyalnya, makanya dia berwarna hijau. Kemudian ADX masih di bawah 25, trennya belum terlalu kuat. Dari candle penutupan adalah hammer berwarna merah. Harga terakhir sudah mendekati support 5.000. Angka ini adalah angka psikologis, yaitu angka bulat 5.000 yang sebelumnya mampu menahan penurunan harga lebih dalam lagi. Kita lihat dari historinya, angka 5.000 itu sudah beberapa kali menahan penurunan harga. Walaupun sempat turun jebol di 5.000, tapi kemudian berhasil nembus lagi ke atas dan break lagi. Yang kita harapkan besok angka 5.000 ini akan mampu menahan penurunan lebih dalam dari ASI ini. Selanjutnya saham ITMG. Terlihat angka price warnanya kuning tercoret, artinya candle berhasil break ke bawah garis MA10 yang berwarna kuning. Terlihat candlenya Marubozu menjebol support MA10 yang berwarna kuning dengan penurunan min 2,4%. Indikator pixel warnanya kuning di bawah, belum terlalu uptrend. Terlihat garis warna ungu yang merupakan MA200 masih mendatar. Indikator RSI sudah turun di bawah garis sinyalnya sehingga dia berwarna merah. Namun ADX masih positif karena garis biru masih berada di atas garis oranye. Kita lihat ada angka Fibonacci yang tercoret, yaitu angka 26.962. Coba kita buat dulu garis-garis Fibonacci-nya dengan swing high di 28.775 dan swing low di 25.000. Dari chart terlihat ada breakdown ke bawah di level 0,618. Itu penembusan ke bawah level 0,618 di 26.975. Tapi masih ada support di 26.600 yang mungkin akan menahan penurunan lebih dalam lagi. Support di 0,5 atau 50% ini di 26.600. Kalau ITMG ini mengikuti garis Fibonacci, maka harusnya besok akan memantul di 0,5 ini. Atau di 26.600 dia akan balik menuju ke atas. Yang merupakan Fibonacci retracement dari level 25.000 sampai 28.175. Lanjut di saham Pegas, harganya 1.520, kemarin sempat turun minus 1,3%. Dari indikator pixel sudah bagus karena di bawah hijau, 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 tinggal di atas yang masih kuning. Dari tren juga terlihat garis MA200 yang berwarna ungu mengarah ke atas dan candlestick sudah di atas garis MA. Indikator RSI di atas 50, sedangkan indikator ADX masih positif, namun ADX-nya masih belum terlalu kuat. Kita lihat di tabel, harga sudah mendekati support di 1.505. Jadi kalau sudah mendekati, harganya akan berwarna hijau. Kita lihat di chartnya, 1.505 itu adalah support yang sebelumnya mampu menahan penurunan dari harga Pegas ini. Kita harapkan besok setelah penembusan 1.505 ini akan ada pullback sebentar, kemudian akan naik lagi menuju ke atas. Kalau kita lihat di tabel,
ada angkanya tercoret dan berwarna orange di angka Fibonacci 38,2. Itu artinya ada jebol support ke bawah dari bilangan Fibonacci. Mari kita gambar Fibonacci-nya dengan swing high 1700 dan swing low 1430. Maka angka 1523, yaitu angka bilangan 38,2, terlihat telah dijebol oleh candlestick terakhir di 1530 atau bilangan 0,382 atau 38,2% dari angka Fibonacci. Kita harapkan besok tidak jebol ke bawah lagi karena masih ada support horizontal di 1505. Selanjutnya saham Java harga 1715, kenaikan 0% dengan candlestick doji. Dari indikator pixel, bagian bawah sudah hijau, 2 kali hijau, tinggal bagian atas yang kuning dan merah. Ini artinya tren jangka panjang dan jangka menengah sudah uptrend, tinggal tren jangka pendeknya yang masih belum uptrend karena masih kuning dan merah. Indikator RSI belum menunjukkan adanya momentum yang kuat, demikian juga dengan indikator ADX. Kalau kita tarik garis Fibonacci dari swing low 1415 dan swing high 1875, maka akan ada garis di 1700 yang merupakan garis Fibonacci yang sudah mendekati dari candlestick itu. Diharapkan angka 1700 ini akan menjadi support untuk kenaikan lebih lanjut keesokan hari. Jadi diharapkan hari ini adalah retest area ke area support 1700 yang besok akan memantul di 1700. Itulah enaknya analisa dengan menggunakan tabel. Jadi kita tidak perlu menarik garis Fibonacci seperti pada chart ini, tinggal menunggu di tabel. Kalau sudah mendekati maka angkanya akan berubah menjadi hijau. Demikianlah analisa beberapa saham dengan menggunakan tabel screener saham sheet dengan filter close support dan uptrend serta disertai dengan akumulasi. Sebenarnya masih banyak beberapa saham lain yang terjaring dengan filter ini, namun tadi yang dibahas adalah yang ada indikasi akumulasi besar. Saham yang telah turun mendekati support biasanya kita anggap murah. Kita bisa cek lagi di fundamentalnya berdasarkan PBV atau PER-nya. Coba kita lihat dengan mengurutkan berdasarkan PBV, maka kita lihat siapa yang PBV-nya paling rendah. Kalau berdasarkan PBV, yang paling rendah adalah PSAB 0,5 PBV-nya, Pegas 0,66, Doit 0,66 juga, Java, ITMG, ASII masih PBV-nya masih sekitar 1. Jadi sebenarnya saham itu juga masih murah. Juga kita bisa melihat news atau berita yang berkaitan dengan saham yang tadi kita saring. Kita lihat ada berita saham Pegas atau PGN, di mana Pegas ekspansi ke pasar LNG di Makassar. Kita bisa baca beritanya di sini dengan mengklik link yang tadi ada di tabel. Ini akan menambah keyakinan kita sebelum kita membeli saham yang hasil screening tadi. Selain menggunakan filter close support dan uptrend tadi, kita juga bisa mengkombinasikan filter-filter yang ada di sini, yaitu sinyal-sinyal bullish berdasarkan indikator teknikal, moving average, RSI, ADX,
dan sinyal bullish lainnya. Misalnya kita mencari candle bullish yang uptrend, maka akan diperoleh saham-saham seperti ini, di mana sahamnya ada yang Morobozu dan candle hammer. Atau kita juga bisa mencari misalnya saham yang break resisten, dikombinasikan dengan yang masih uptrend. Jika digabungkan lagi dengan mengurutkan berdasarkan yang ada spike volume, maka didapatkan saham HEAL, IMPC, CMRY, SSMS, yaitu yang naik dengan adanya spike volume. Dan kebetulan juga IMPC, CMRY, SSMS, candlestick terakhirnya adalah Morobozu. Ini adalah kenaikan yang kuat disertai dengan volume. Kenaikan dengan break resisten ini ditandai dengan angka yang berwarna hijau di kolom support dan resisten. Jadi kalau angkanya hijau seperti ini, artinya candlestick berhasil breakout angka level tersebut. Jika Anda ingin mencoba menggunakan tabel ini, bisa klik linknya yang ada di kolom deskripsi. Sebelumnya, like video ini dan subscribe selalu channel Sahamseed. Sampai jumpa lagi.